Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sela Putri Nadila Rahab dari BKPI 2 semester 5 ingin menjelaskan tentang teori psikologi yang sangat menarik dan berpengaruh, yaitu teori Gestalt. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih teori Gestalt itu? Jadi teori Gestalt itu dari kata Jerman yang artinya bentuk atau keseluruhan. Nah, ini tuh dikembangkan oleh Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, sama satu lagi Kurt Koffka pada awal abad ke-20. Teori ini tuh menekankan bahwa sebenarnya tuh kita tuh cenderung melihat objek atau peristiwa itu sebagai satu kesatuan yang utuh, bukan sekedar kumpulan bagian-bagian yang terpisah. Nah, terapi Gestalt ini tuh ada di pendekatan psikologi, khususnya untuk membantu individu meningkatkan kesadaran diri mereka terhadap pikiran, perasaan, dan tindakan mereka saat ini. Jadi kesadaran di sini dan sekarang. Nah, dalam terapi ini biasanya individu tuh diajak supaya dia tuh paham pengalaman mereka itu tuh satu kesatuan yang utuh. Jadi tuh gak cuman hanya berfokus pada masalah tertentu, tapi juga melihat bagaimana sih pikiran, emosi, dan tubuh itu saling terkait dalam kehidupan mereka. Lebih spesifiknya lagi itu dibagi terhadap beberapa hal. Yang pertama itu self-awareness. Jadi terapi Gestalt ini tuh membantu individu agar dia tuh lebih sadar akan apa yang dia rasakan dan dia lakukan saat ini. Karena banyak orang yang gak sadar bagaimana sih emosi mereka itu sebenarnya tuh bisa berpengaruh terhadap tindakan mereka, atau pola pikir tertentu itu menciptakan konflik gitu. Lalu yang kedua itu pengalaman sebagai keseluruhan. Jadi alih-alih kita tuh hanya fokus pada satu masalah atau aspek tertentu, misalnya tuh saya merasa cemas. Nah, terapi ini tuh ngajak supaya individu itu melihat bagaimana sih sebenarnya perasaan itu bisa mempengaruhi seluruh diri mereka, pikiran mereka, emosi mereka, tubuh, dan hubungan dengan orang lain. Jadi pendekatan ini tuh si individu tuh bisa paham masalah mereka tuh secara lebih menyeluruh, secara lebih mendalam. Lalu yang ketiga itu lebih spesifiknya lagi, teori Gestalt ini adalah mengatasi permasalahan emosional. Jadi dalam terapi Gestalt, klien itu diajak untuk menghadapi perasaan atau pengalaman yang mungkin mereka hindari atau abaikan. Misalnya, jika seseorang tuh merasa marah tapi dia tuh nggak sadar, nah terapis akan bantu tuh untuk mengenali, menerima, mengungkapkan perasaan tersebut dengan cara yang sehat. Nah, akibatnya hal ini tuh bisa membantu si klien untuk melepaskan emosi yang terpendam dan mengurangi tekanan psikologisnya. Lalu yang keempat itu pendekatan yang praktis. Jadi tuh terapis ini tuh menggunakan berbagai teknik seperti role playing, terus ada kursi kosong, empty chair, terus ada eksplorasi tubuh. Nah, hal ini tuh bisa membantu agar si klien atau individu itu paham dan bisa mengintegrasikan berbagai aspek dari pengalaman mereka. Terus nih ada beberapa konsep utama dari teori Gestalt. Yang pertama itu persepsi sebagai keseluruhan. Jadi itu sebenarnya tuh manusia itu melihat sesuatu, mereka gak hanya melihat elemen-elemen individual, tapi juga bagaimana elemen-elemen tersebut itu saling berhubungan untuk membentuk sebuah pola. Lalu yang kedua itu ada prinsip keteraturan. Jadi persepsi manusia itu didasarkan pada keteraturan dan organisasi visual. Otak mencari cara untuk menyederhanakan dan mengorganisasi informasi sehingga mudah dimengerti. Lalu yang ketiga ada insight atau wawasan. Dalam pemecahan masalah, biasanya tuh manusia sering kali mendapatkan wawasan secara tiba-tiba setelah memahami pola atau struktur masalah secara keseluruhan. Jadi bisa dapat simpulkan teori Gestalt ini biasanya dilakukan oleh para konselor
agar si individu ini paham sebenarnya apa sih yang mereka pikirkan, sebenarnya apa sih yang mereka rasakan, dan sebenarnya apa sih yang mereka lakukan gitu. Karena ya seperti yang dikatakan sebelumnya, perasaan, pikiran, dan tindakan mereka itu satu kesatuan yang utuh gitu. Berikut adalah contoh bagaimana teori Gestalt itu dilakukan pada saat sesi konseling. Stay tune ya. Assalamualaikum Salsa. Waalaikumsalam. Apa kabar kamu hari ini? Baik. Alhamdulillah. Tadi kamu kemarin naik apa? Naik kereta. Naik kereta. Sendirian aja? Enggak, sama kakak. Sama kakak. Oh. Apa ibu mau nanya boleh? Boleh. Apa nih yang membuat kamu datang ke ibu hari ini? Besok saya mau mengikuti lomba, Bu. Jadi saya gugup. Wah, besok kamu mau lomba? Keren banget. Kamu besok lomba apa itu? Lomba balap karung. Lomba balap karung. Sendirian aja atau per kelompok? Sendirian. Oh, sendirian. Jadi besok kamu mau ikut lomba balap karung, tapi kamu gugup gitu, cemas gitu. Iya. Kalau ibu boleh tahu, kenapa ya kamu merasa gugup atau cemas? Kalau jatuh takut ditertawain banyak orang. Oh, kamu takut nanti kalau kamu jatuh, orang-orang pada nertawain kamu. Nah, kalau kamu lagi gugup gitu, biasanya kamu lagi merasakan apa ya di tubuh kamu? Gemetaran. Oh, kamu merasa gemetaran. Bagian tubuh mana yang gemetarannya? Kaki dan tangan. Oh, kaki dan tangan kamu gemetaran kalau kamu lagi gugup. Ya. Kalau kamu lombanya yang lain, misalnya lomba berkelompok atau lomba sendirian, tapi bukan balap karung, kamu merasa gugup juga nggak? Enggak. Seperti apa itu contohnya? Seperti lomba yang berkelompok, tapis. Itu aja. Oh, kalau lomba tafis, kamu nggak merasa gugup? Enggak. Kalau lomba berkelompok ada banyak-banyak teman, kamu juga nggak merasa gugup? Enggak. Kenapa ya kalau lomba tafis, kamu nggak merasa gugup? Karena lomba tapis sudah terbiasa. Oh, kamu udah biasa ikut lomba-lomba tafis. Berarti kamu baru kali ini ikut lomba balap karung? Iya. Oh iya. Nah, kalau kamu merasa gugup gitu saat ikut lomba balap karung, apa ya yang ada di pikiran kamu sampai kamu tuh merasa gugup seperti itu? Kalau jatuh takut ditertawain. Oh, kamu takut kalau nanti kamu jatuh saat lomba balap karung, orang-orang pada nertawain kamu. Iya. Jadi kamu malu. Iya. Nah, kalau misalnya saat lomba tafis itu, kamu kan gak merasa gugup. Iya. Kenapa ya kamu bisa gak merasa gugup selain kamu udah biasa saja? Kamu udah menguasai yang tafisnya. Iya. Berarti kamu udah menguasai tafisnya atau ada yang lain? Sudah hafal kali. Sudah hafal kali, terus? Itu aja. Itu aja. Karena kamu sudah hafal kali, kamu udah menguasai tafisnya, jadi kamu merasa gak gugup lagi nih saat maju ke depan. Iya. Nah, kalau misalnya saat lomba balap karung, menurut kamu kenapa ya kamu bisa gugup selain ditertawakan orang-orang? Takut nggak cepet lomba balapnya? Takut kelamaan gitu, ketinggalan. Takut ketinggalan sama yang lain. Berarti kamu gugup bukan cuma karena takut diketawain aja, tapi takut juga nggak menang saat lomba. Iya. Berarti kamu belum percaya diri ikut lomba balap karung besok. Iya. Iya, terima kasih Salsa udah mau menceritakan semuanya. Sama-sama. Jadi kalau bisa ibu simpulkan, kamu itu lagi merasa takut, lagi merasa gugup karena takut nanti kalau jatuh diketawain banyak orang, terus takut nanti terlambat dari yang lain. Kamu merasa kalau kamu tuh nanti terlalu lama balap karung, lompat karungnya, bukan begitu Salsa? Iya. Baik, terima kasih. Nah, menurut kamu mengapa ya kamu bisa memikirkan hal tersebut?
Kan itu belum terjadi. Tapi kenapa ya kamu bisa berpikir nanti orang-orang ngetawain aku nih, nanti aku terlalu lama kali nih. Kenapa ya kamu bisa berpikir seperti itu? Apa kamu karena melihat orang lain seperti itu juga, atau nggak ada? Saya cuma merasa akan terjadi seperti itu aja gitu. Iya, Yang mana ini? cuma merasa terjadi seperti itu aja. Berarti kamu memikirkan hal yang belum terjadi, yang belum tentu hal itu pasti terjadi. Bukan begitu? Iya, Kamu memikirkan kalau kamu akan ditertawakan, padahal belum tentu kamu ditertawakan. Bisa jadi orang-orang nanti justru menyemangati kamu. Ayo salsa, ayo salsa. Atau bisa jadi waktu kamu jatuh, orang lain, ayo salsa bangun, ayo. Kamu pasti bisa, ayo. Bisa jadi nggak kalau hal itu juga terjadi? bisa. Bisa kan? Nah, terus kalau misalnya kamu kelamaan, waktu lomba balap karungnya, bisa saja kamu lebih cepat dari yang lain. Bisa jadi nggak kalau hal itu terjadi? Bisa. Bisa kan? Nah, jadi kalau misalnya kita ubah cara berpikir kita, kalau aku yakin kok pasti teman-temanku nanti ketika aku lomba balap karung tidak akan menertawakanku. Aku yakin kok nanti teman-teman aku akan menyemangati aku. Kamu dekat sama siapa saja di sana? Sebenarnya Iya boleh. Nazila, Zakira, sama Tania. Tania. Nah, kamu yakin nggak kalau mereka nanti waktu kamu jatuh-jatuh saat lomba karung, waktu kamu terlambat paling lama saat lomba karung, mereka akan menertawakan kamu? Enggak kan? Menurut kamu mereka akan ngapain? Menyemangati. Menyemangati. Seperti apa sih menurut kamu mereka akan menyemangati kamu nanti? Seperti kalau jatuh disuruh bangkit lagi. Disuruh bangkit lagi. Terus mereka berharap kalau kamu nanti akan menang. mereka berharap kalau kamu nanti akan menang. Banyak orang-orang yang mungkin nanti akan menertawakan kamu juga. Banyak orang-orang nanti yang mungkin akan tidak percaya kalau kamu akan menang. Banyak, tapi boleh kan kita percayain itu ke orang-orang yang percaya juga sama kita. Contohnya ke siapa tadi? Nazila, Zakira. Iya, kita percaya saja. Kalau nggak apa-apa, kalau yang lain nggak percaya, kan teman-teman aku ada, pasti nanti mereka akan nyemangati aku. Bisa nggak hal itu terjadi menurut Salsa? Bisa. Nah, sekarang kita udah mendapatkan caranya, ya kan? Apa tadi caranya? Jangan gugup. Jangan gugup, terus fokuskan saja ke orang-orang yang percaya dengan kita. Iya, kalau misalnya nanti ada orang yang menertawakan kamu, terus tiba-tiba nanti ada kamu pun kesusahan dan ternyata lama, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu pikirkan? Mendengarkan semangatan dari teman-teman gitu. Berarti nanti kalau kamu lomba balap karung, kamu akan merasa gugup lagi nggak? Enggak. Kamu nggak akan merasa gugup lagi, karena kamu udah tahu caranya. Gimana ya caranya tadi? Mendengarkan orang-orang semangatin aku tadi gitu ya kan? Nah, kita latihan sedikit ya. Ceceknya kamu lagi berlomba balap karung nih. Terus kamu lagi pakai karungnya. Nah, ibu bilang, semangat Salsa, semangat. Ayo, pasti bisa. Ayo semangat Salsa. Terus kalau ibu kamu lagi lompat balap karungnya, terus kamu jatuh, ibu bilang, ayo Salsa, bangkit, kamu pasti bisa, kamu pasti menang. Apa yang kamu rasakan? Bangkit lagi Dan jangan pasrah. Bangkit lagi dan kamu tidak pasrah. Terus kamu akan merasa gugup nggak lagi pada saat itu? Nggak akan merasa gugup lagi. Iya. Karena sudah tahu caranya. Sudah tahu caranya. Caranya jangan dengari orang-orang yang
menertawakan, Iya. sama Fokuskan fokuskan ke yang menyemangatkan. menyemangatkan. Kamu udah tahu. Nah, kamu udah tahu gimana caranya kan? Iya. Sekarang karena kamu sudah tahu, apakah kamu akan gugup lagi besok? Enggak, Apa perasaan kamu sekarang? sudah tidak gugup lagi, Terus? sama tidak takut lagi. Oh, berarti kamu sekarang udah gak takut lagi untuk lomba besok. Iya, Kamu udah bisa semangat untuk lomba besok. iya, Kamu udah yakin kamu pasti bisa menang untuk Iya. lomba besok. iya. Baik, terima kasih Salsa. Kau bilang apa? Nah, jadi apa ada lagi yang ingin kamu takutkan atau ada lagi yang ingin kamu cemaskan? Tidak, Tidak ada lagi? Tidak. Cuman itu saja. iya. Terus apa kamu ada lagi yang ingin kamu katakan ke ibu? Mungkin permasalahan kamu yang lain? Enggak, Nggak ada. Cuman itu saja. iya. Baik, terima kasih Salsa udah mau datang hari ini, udah mau mengikuti sesi konseling hari ini, udah mau mengikuti apa yang sudah ibu instruksikan hari ini. Kamu tetap semangat dan ingat kalau kamu itu pasti bisa lebih baik, lebih hebat dari yang kamu pikirkan. Jadi yang kamu pikirkan itu belum tentu terjadi. Baik, oke? Oke, Iya. Apakah kita sudah bisa mengakhiri sesi konseling hari ini? sudah. Sudah bisa? Iya. Ibu ucapkan terima kasih lagi ya Salsa, dan semoga kamu sehat-sehat selalu. Ibu senang kamu berani untuk datang ke ibu dan menceritakan masalah kamu hari ini. Dan alhamdulillah kamu sudah mendapatkan solusinya. Dan ibu ucapkan sampai jumpa minggu depan. Karena minggu depan ibu mau tanya nih, bagaimana sih kamu berlomba pada saat itu? Terus kamu gugup nggak waktu itu? Boleh kita berjumpa lagi minggu depan? Boleh. Boleh. Kamu mau menceritakan kembali apa yang kamu rasakan setelah perlombaan? Iya. Ya, terima kasih Salsa. Dan sesi konseling pada hari ini ibu akhiri. Semoga kamu sehat-sehat selalu dan tetap semangat untuk lomba besok. Assalamualaikum Salsa. Waalaikumsalam. Dadah.